Soulmate of God, senang kita ketemu di sore hari ini. Saya sambil tersenyum melihat saudara. Saya yakin dimanapun saudara berada, kita juga tersenyum. Kita bersuka cita, kita diberikan kekuatan, kita berikan kesehatan sampai dengan detik ini, hari ini. Saudara yang muda, mari kita semangat untuk didewasakan. Saudara yang dewasa, semangat berjiwa muda. Kita akan memuji Tuhan, kita akan belajar akan firman Tuhan. Jangan lupa setiap Sabtu jam 5 sore ibadah IDM di WP Semangat Sawahan. Dan juga setiap hari Rabu ada komsel, kita belajar mendalami akan firman Tuhan lebih dalam. Dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan dengan pendidikan sekolah Alkitab yang cukup. Sehingga ternyata bisa belajar. Dan ada caring connection untuk bisa mengkonekkan kebutuhan saudara, kebutuhan anak muda. Kita bisa belajar, kita bisa menggali, kita bisa sharing. Bertatap muka melalui Zoom. Mari kita akan mulai ibadah sore hari ini. Tetap semangat. Get ready. Let's go. God bless you. Shalom, Soulmate of God yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelum itu, mari kita mau menaikkan doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah dewasa muda. Kiranya Engkau bekerja Tuhan, melawat setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Untuk teman-teman kami ada di rumah, biarkan mereka merasakan hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, dan Engkau akan menyertai ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mau naikkan satu pujian. Pujikan pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau sempurna. Kau katakan, oh, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
percaya kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Saudara. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Dialah Immanuel. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita mau pujikan pujian ini dengan hati kita. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besar. Katakan sekali lagi Immanuel. Mari kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kau besar, aku katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Katakan kau kuatkan, wow, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita pujikan pujian ini. Katakan kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut ibadah kami pada sore hari ini. Semua yang percaya mari semua katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind sides are open, strongholds are broken. I am living by
you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, my church. I believe, in you. I believe, I believe, I believe, in you. I believe, I believe, I believe, in you. Oh, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita ini adalah milik Tuhan. Ia yang membuat semua yang ada di hidupan kita. Dia membuat kita sesuai dengan rencananya. Rencana yang indah bagi kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan dalam kesesakanku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, katakan Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, katakan Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan, amin Tuhan, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap
In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Shalom, salam God, dimanapun kalian berada, mengucap syukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera mengalir dimanapun kalian berada. Kita pakai media yang ada, kita pakai teknologi untuk kita bisa beribadah. Nggak usah kecil hati, dan siapkan alat tulis. Apapun apa yang dapat sore hari ini, pewahyuan atau hikmat, kalian tulis. Nah, bulan ini saya ingin membahas menyangkut keuangan. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini kami bisa bertemu dengan media yang ada, melalui rekaman, melalui online service ini Tuhan. Kami jemaat-Mu IDM yang dewasa, berjiwa muda, yang muda mau didewasakan Tuhan. Bentuk kami, beri kami hikmat, beri kami kepewahyuan, supaya dapat kami maju untuk menjalani hidup ini lebih baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Ya, seperti yang sudah saya bicarakan, bulan ini kita akan membahas menyangkut keuangan. Kadang hal ini dianggap tabu. Kok materialistis dibahas di gereja. Tapi ekonomi sangat penting dibahas karena kita geluti setiap hari. Kita mau belajar di awal bulan ini bagaimana kita memandang kondisi saat ini dengan pandangan sesuai firman Tuhan. Ya, rancangan Tuhan buat ekonomi kita, economy of God. Sore hari ini kita belajar bagaimana firman Tuhan berkata tentang kondisi keuangan dan ekonomi saya dan saudara dimanapun kalian berada. Hari-hari ini banyak orang kesulitan ekonomi dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika masalah ekonomi membelit, banyak efek yang terjadi. Perselisihan, pertengkaran, saling kecurigaan, sampai perselisihan rumah tangga, sampai angka perceraian pun naik. Perceraian terus gara-gara pandemi ini yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di keluarga masing-masing. Nah, sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita memandang hal-hal tersebut. Mari kita belajar bagaimana cara pandang kita terhadap masalah ini. Ada quote, cara kita memandang suatu masalah merupakan masalah yang sesungguhnya. The way we see the problem is the real problem. Kita semua punya masalah yang sama, termasuk saya. Saya seorang wira swasta. Ada yang tahu bahwa teman-teman bahwa saya seorang kontraktor. Di masa pandemi ini banyak kita kehilangan pemasukan. Kontrak-kontrak dibatalkan dan luar biasa efeknya. Mari kita telaah kembali. Mari kita lihat. Mari kita melihat masalah ini dengan cara yang benar. Kalau kita melihat dengan cara yang salah, maka akan timbul masalah lebih dalam. Saya kasih satu ilustrasi. Ada dua sales yang melamar sebagai sales sandal, alas kaki, saudara tahu ya. Nah, untuk ngetes dua sales ini, mereka dikirim ke daerah pedalaman, suatu daerah yang tidak mengenal akan alas kaki, tidak mengenal pakaian, tidak mengenal peradaban. Setelah dikirim ke sana beberapa waktu, mereka dipanggil kembali. Mereka harus membuat laporan. Nah, sebutlah satu namanya Udin. Udin dipanggil, Udin dan Budi. Udin pertama dipanggil. Udin masuk, kemudian dia mengeluh. Waduh bos, kenapa kok dikirim ke sana? Mereka loh tidak pakai alas kaki semua. Buat apa kita jualan sandal ke sana? Nggak akan laku. Pasti mereka menolak.
Dan bos itu terdiam. Ya. Biasanya kalau orang pinter, pengusaha besar itu tidak banyak bicara. Jadi kalau ketemu orang bos-bos itu tidak akan banyak bicara. Kalau banyak bicara berarti bukan bos. Nah, masuklah yang kedua. Kedua dengan muka berseri-seri. Kalau yang Udin tadi bukan muka masam, tapi yang kedua ini Budi ini mukanya bergembira, berseri-seri. Dia menjelaskan, wah di sana luar biasa bos, semua tidak pakai sandal. Semua tidak pakai alas kaki. Bayangkan kalau kita bisa mengedukasi mereka, mereka akan menjadi pasar yang potensial. Kita bisa jualan, omset kita luar biasa. Bayangkan satu kota, satu daerah beli sandal semua pada kita. Wah, kita akan buka pabrik lagi bos. Nah, kalau saudara sebagai bosnya itu, saudara akan pilih yang mana? Si Udin yang selalu negative thinking, atau si Budi dengan pandangan yang penuh positive thinking. Nah, itulah. Saudara mau memilih yang mana? Ketika pandangan terhadap kondisi sekarang ini salah, bisa terjadi seperti Udin. Akan desperate, tambah jatuh. Nah, kita mau belajar bagaimana kita memandang ilustrasi tentang penabur. Ini luar biasa. Ketika kita menggali, firman Tuhan itu semakin kita gali, semakin kita dapatkan mutiara terpendam. Nah, ilustrasi tentang penabur. Markus 4. Kalau kalian mau buka, silakan buka. Di situ ada yang jatuh di jalan, lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Terus yang kedua, jatuh yang di tempat yang berbatu-batu, yang tanahnya sedikit. Maka itu tumbuh tapi kekurangan tanah. Maka akhirnya layu, kering dan mati. Nah, karena akarnya tidak cukup dalam. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak-semak berduri. Semak berduri ini tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu hingga tidak berbuah. Dan yang keempat, mereka tumbuh di tanah yang subur. Benih itu tumbuh dan menjadi besar lalu berbuah. Ketika saya membaca perikop ini, ternyata di ayat yang ke-18 sampai 19 arti daripada semak duri itu ternyata bicara tentang ekonomi. Kita baca ya, Markus 4 ayat 18 sampai 19. Ini artinya dari ilustrasi tadi yang di perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saya menggali, ini bicara tentang ekonomi, tentang keadaan kita saat ini. Nah, ada beberapa poin yang penting di ayat 18-19 ini tentang kekhawatiran. Ketika kita memandang kebutuhan kita dengan cara yang salah, maka kekhawatiran, worry. Nah, dunia mengatakan kekhawatiran dunia akan menghantui kita. Terjadi stres yang tidak terkontrol. Kekhawatiran tidak bisa makan, kekhawatiran tidak bisa bayar cicilan, tidak bisa bayar kos, tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini kekhawatiran. Ternyata ini dibayangkan, diumpamakan, dianalogikan sebagai duri. Duri yang menghimpit iman kita. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Hari-hari ini banyak orang ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya tanpa melalui proses. Banyak penawaran investasi dan permainan uang yang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Kita harus hati-hati. Kita harus punya hikmat dan pengertian terhadap hal tersebut. Untuk bisa mendapatkan hikmat dan pengertian, kita perlu pengetahuan. Untuk bisa mendapatkan pengetahuan, ya apa? Belajar. Makanya kita harus belajar, kita sekolah. Supaya dapat pengetahuan. Nah, ketika kita belajar tentang hal keuangan, ekonomi, kita dapat pengetahuan. Dan ketika kita masuk di dunia investasi, kita mau belajar. Kita mau mengerti bahwa mana yang tepat, mana yang benar, mana yang salah. Nah itu. Tipu daya kekayaan jangan sampai menjadi duri buat kita. Yang ketiga tentang keinginan-keinginan.
desire, keinginan-keinginan lain. Kita harus memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika saya bersama Cece, kalau pergi belanja ke mall atau ke supermarket, ketika kita diskusi, akan tanya, ini dibeli apa enggak? Nah, saya selalu tanya, itu kebutuhan apa keinginan? Kalau kebutuhan, langsung beli, karena itu kebutuhan. Tidak bisa ditawar. Dan kebutuhan biasanya itu terukur. Tapi kalau keinginan, unlimited. Definisi umum, keinginan adalah suatu kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Jadi keinginan itu kebutuhan yang lebih dianggap kurang. Tapi kebutuhan itu sendiri itu apa? Kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Tapi ketika tiba pada keinginan manusia itu tidak terbatas. Maka bisa unlimited. Nah, kebutuhan pokok, makan. Terukur. Orang makan 3 kali sehari. Tidak mungkin 10 kali sehari. Ya kan? Sandang, papan. Keinginan, hal yang sangat subjektif, relatif, nggak terbatas. Sudah bisa pakai tas yang 20.000, bisa pakai tas yang 250 juta. Itu keinginan. Bisa pakai baju yang harganya 15.000, bisa pakai baju yang harganya 15 juta. Itu keinginan. Nah, bahaya. Bahaya keinginan. Makanya ditulis di tadi, keinginan-keinginan lain, bukan kebutuhan-kebutuhan lain. Nah itu, ternyata firman Tuhan luar biasa mengumpamakan duri yang menekan kita. Kita akan belajar lebih dalam tentang apa kata firman Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Mata dan pelita. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita baca. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata bisa melihat jika ada terang di sekeliling kita. Ada yang menerangi, yaitu pelita. Baik itu matahari, bulan, lampu, sampai lilin sekalipun. Ini harus ada penerangan. Nah, supaya terang mata itu dikasih sumber terang itu. Zaman itu diumpamakan pelita. Kalau sekarang kan lampu, macam-macam ya. Jika mata kita baik itu jasmani, secara fisik atau rohani, mata hati kita baik, maka akan terang pandangan kita. Ini seperti saya pakai kacamata ya. Kacamata ini kalau kita umur tertentu atau kekurangan tertentu harus pakai kacamata untuk melihat lebih jelas. Tapi kalau di ayat tadi dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau kacamata ini saya salah pakai di malam hari, sore hari seperti ini, terus saya pakai kacamata hitam. Saya pakai kacamata hitam. Maka gelap semuanya. Terang pun jadi gelap, apalagi kalau sudah malam, tambah gelap. Nah itu, ayat tadi dikatakan, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Tambah gelap. Jadi harus pakai kacamata yang benar. Makanya dikatakan itu, mata adalah pelita tubuh. Mazmur 119 ayat 105, kita harus pakai kacamata apa? Supaya kita terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Jadi, yang bisa menerangi kita adalah firman Tuhan. Menjadi pelita kita, sinar, menjadi terang buat kita. Nah, analogi juga bisa seperti kamera. Saya di sini membawa kamera. Kamera ini dianalogikan sebagai mata kita. Nah, lensa ini seperti pelita itu, firman Tuhan. Kalau lensa ini adalah lensa yang termurah di satu lensa DSLR. Nah, kalau kita pakai
lensa yang murah, di tengah kegelapan atau di tengah kurang cahaya, kita nggak bisa melihat. Tapi ketika lensa ini diganti dengan lensa yang premium, yang ini kalau itu tadi lensa termurah mungkin di bawah 1 juta atau 1 juta. Kalau ini lensa premium itu harganya sebesar sepeda motor, gitu. Ini bisa melihat lebih terang dari mata kita. Ketika lensa ini dipakai, analogikan firman Tuhan, kita bisa melihat lebih terang. Di tengah kegelapan, di tengah kesulitan pun kita bisa melihat dengan terang. Karena dia punya kemampuan yang luar biasa. Karena dia premium, luar biasa. Dan kalau kalian lihat ring merah ini, mahal harganya. Itu gambaran tentang bagaimana kita melihat, mata kita melihat akan dunia ini. Nah, kita harus memakai kacamata rohani atau memakai lensa firman Tuhan. Di tengah kegelapan, di tengah kesuraman, bayang-bayang maut, tetap ada cahaya dan harapan. Karena mata kita diterangi oleh firman Tuhan, maka jalan hidup kita menjadi terang. Seperti lensa tadi, lensa pun tanpa cahaya. Kalau fotografi dikatakan seni bermain cahaya. Ketika mata kita ada terang yang sedikit atau kamera kita, lensa kita ada terang sedikit, diterangi oleh firman Tuhan, kita bisa menciptakan ide-ide yang bagus. Nah, mari kita pandang kondisi kita ini dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Maka kita bisa melihat di dalam kondisi ekonomi terpuruk pun akan ada terang. Kita tetap yakin dan percaya melalui pelita ini, yaitu Allah yang hidup, kita bisa melihat kesempatan, opportunity, jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita alami. Mungkin saudara di PHK, mungkin ada hutang, ada beban keluarga, beban sekolah, dirumahkan. Pasti Tuhan akan memberikan pelita, sinar, dan mata kita bisa melihat peluang itu. Pencerahan di balik kegelapan. Daud, seorang raja yang luar biasa. Daud dengan Mazmur 23 yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah ini, Daud memakai kacamata, memakai lensa, memakai firman Tuhan sebagai pelitanya. Ayat yang keempat yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini mata dari Daud yang diterangi oleh firman Tuhan. Justru dalam kekelaman, dalam kondisi terpuruk, dia tidak putus asa. Dia merasakan gada dan tongkat Allah itu sangat berguna. Tongkat apa? Dalam bahasa Ibrani, mahel atau mateh adalah sepotong batang yang dibawa atau digunakan seseorang yang bepergian, gembala atau orang-orang tua. Saya sering kalau naik gunung membawa tongkat. Tongkat untuk bisa menopang. Ini bicara apa? Secara metaforis, hubungan tongkat itu adalah kekuasaan. Baik itu secara manusiawi atau secara ilahi. Nah, kalau gada, kalau saudara lihat film-film India itu sering bawa gada ya. Itu. Nah, gada dalam bahasa Ibrani itu shevet atau shebet. Nah, shebet dimaknakan dengan gada, tongkat itu sebagai lambang kekuatan. Jadi kalau kekuatan, kalau gada dan tongkat itu bicara kekuatan dan kuasa. Gada atau biasanya tongkat besi adalah senjata bertahan atau disiplin. Gada melambangkan kekuatan atau wibawa Allah. Tongkat itu biasanya dibawa yang ujungnya melengkung. Itu bicara tentang kuasa. Tongkat itu mendekatkan domba-domba dengan gembalanya. Menuntun ke jalan yang benar dari kesulitan. Menyelamatkan dari kesulitan itu dengan tongkat. Gada menunjukkan satu jaminan bahwa Allah menjamin umatnya dalam kasih dan kekuatannya untuk menghalau bahaya. Tongkat
dan gada. Tongkat lambang bimbingan dari Allah untuk kehidupan kita. Gada adalah lambang perlindungan Tuhan. Kekuatan dan kuasa. Gada dan tongkat. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika kita dalam kesulitan, mungkin akan terasa lemah. Kita tidak perlu khawatir. Ketika kita lemah, ada kuasa yang menaungi kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena kasih karunia Allah cukup bagi kita. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatanmu. New Living Translation mengatakan, if you fail under pressure, your strength is too small. Jangan sampai kita gagal, fail under pressure, di bawah tekanan. Maka kekuatan kita akan menjadi kecil dan lemah. Tetap yakin akan kuasa dan kekuatan Allah. Ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 13. Ayat yang sangat terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala apapun, ekonomi, keluarga, kesulitan-kesulitan saat-saat ini, jangan sampai kita khawatir. Tuhan akan memberikan kekuatan. Pakai pelita firman Tuhan yang menerangi mata, hati, pikiran kita. Kita bisa mengambil langkah yang terbaik. Tetap yakin dan percaya Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Pakai mata kami Tuhan untuk bisa melihat melalui firman Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, beri kami pengetahuan. Dan kami ingin belajar Tuhan. Untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kacamata, sesuai dengan lensa firman Tuhan. Sehingga kami dapat melihat di tengah kegelapan dunia ini ada terang, ada kesempatan, ada opportunity untuk kami bisa bangkit dalam kondisi ekonomi, kondisi keuangan kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, berbicara terus melalui jemaat IDM ini Tuhan. Pakai anak-anak muda-Mu ini berkembang, tidak kalah di bawah tekanan, tapi mempunyai kekuatan dan kuasa dari gada dan tongkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati dimanapun kami berada dalam perlindungan dan kuasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita terus membahas akan keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah melalui media yang ada. Tuhan pakai kami Tuhan, supaya menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, kami memperoleh hikmat dan pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Semangat.